Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyampaikan kepada kita firman Tuhan pada saat ini tentang dengar-dengaran suara Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan itu, saudara, satu hal yang menguntungkan bagi kita. Karena kalau dengar-dengaran suara dunia bisa mengecewakan. Suara Tuhanlah yang pasti, yang akan memberikan kepada kita suatu kemajuan, ya, terangkat dari bawah ke atas, naik dan bukan turun, maju dan tidak mundur. Kalau kita dengar-dengaran suara Tuhan. Suara dunia tidak memberikan kepada kita sentosa, tidak memberikan kepada kita pengharapan. Pengharapan yang diberikan dunia hanya sesaat, saudara. Kalau Tuhan sudah bercampur tangan dalam kehidupan seseorang, tidak ada yang bisa mengelakkannya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu maka saya katakan, dengar-dengaran sajalah suara Tuhan. Jujur, tanggung jawab dalam hal apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Jangan pikirkan lebih tinggi lagi. Yang penting kita bisa menjalankan saja apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Haleluya. Dan Tuhan yang bisa mengangkat, bukan siapa-siapa. Tuhan juga yang bisa menurunkan. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Jadi ini, dengarkanlah suara Tuhan, maka kita bisa menjadi pemenang. Nanti saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Apa dampak daripada mendengarkan suara Tuhan? Dan itu janji Tuhan kepada Israel, kepada kita umatnya. Haleluya, saudaraku. Dengar-dengarlah suara Tuhan. Ada seorang misionaris di Afrika dan punya anak namanya Philip. Anaknya ini masih kecil dan sedang berjalan-jalan di kebun belakang, ya. Dan dia terus mengikuti dan mengawasi. Tiba-tiba dia berkata kepada anaknya, "Philip, tiara." Si Philip, anaknya itu, saudara, tiba-tiba tiara dia, merangkak lebih cepat. Si Philip juga terus merangkak. Sekarang berlarilah menuju ke sini, ke ayah. Dan kemudian dengan sigap si Philip berlari menuju ke ayahnya. Dan sampailah di depan ayahnya. Dan dia membalikan badan. Rupanya, saudara, di atas pohon, di tempat si Philip ini bermain, ada seekor ular panjang 5 meter. Andaikan si Philip tetap bertahan di tempat itu tadi, saudara, maka dia sudah habis dimangsa sang ular ini. Tetapi ayahnya itu, saudara, memberikan sesuatu, berkata kepada tiara, merangkak dan maju. Haleluya. Dan tanpa komentar, tanpa basa-basi, ya, tanpa banyak bertanya. Andaikan dia tadi bertanya dulu, "Kenapa ya? Apa harus saya lari sekarang? Apakah harus saya lakukan seperti apa yang ayah bilang sekarang?" Tidak. Tiara, mana tiara dia? Tahu tiara, saudara kasih. Ya, saya kelar nenek. Kemudian merangkak cepat. Ya. Udah itu berlari maju ke sini karena ada ular. Kalau udah ada 5 meter itu, saudara kasih, udah bisa mengangkat anak-anak lah. Haleluya, bisa membelinya dan habis. Saudara kasih. Nah, ini
Artinya, ya, kita ini harus seperti Filip ini. Kalau ada suara Tuhan kita dengarkan, nggak usah banyak bertanya. Apa ya? Apakah harus saya lakukan ini? Apakah harus saya lakukan itu? Kalau udah Tuhan katakan seperti itu, berarti itu membawa keuntungan berkat bagi kita. Haleluya. Nggak usah banyak perhitungan. Nanti kalau saya lakukan ini, bagaimana ya? Apa saya nggak rugi? Setiap apa yang Tuhan tetapkan itu tidak mendatangkan kerugian, tetapi mendatangkan keuntungan. Kalau suara dunia ini, saudara yang kasih, ya, mungkin di depan kita mereka bisa tertawa, di belakang kita mereka pusing-pusing. Saudara yang kasih, menjadi hambatan dalam pelayanan, sehingga kita jadi tidak sukacita. Itulah suara dunia. Suara dunia itu bukan menyatukan, tapi memecah belah, merontokkan, meruntuhkan. Tapi kalau suara Tuhan itu, saudaraku, memajukan, amin, membangun. Tetapi kalau Tuhan itu, saudaraku yang kasih, tidak seperti itu. Bagaimana untuk mendatangkan untung? Bagaimana untuk mendatangkan berkat? Bagaimana untuk mendatangkan kesehatan? Bagaimana untuk membangun? Bagaimana untuk menghibur? Bagaimana untuk memajukan? Haleluya. Maka di dalam kitab Filipi itu berkata, ya, pikirkan yang manis, ucapkanlah kata-kata yang indah, yang membangun, menguatkan, dan menghibur. Haleluya. Begitu. Jadi itulah tipe anak-anak Tuhan. Nah, kalau ada seperti itu dan melakukan kehendak Tuhan, tetapi yang pasti adalah suara Tuhan. Suara Tuhan, dengarkan. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 28 mulai kita membaca ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, ya, ingat ya, mendengarkan suara Tuhan. Inilah tema kita pada hari ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya sudah katakan tadi, pengangkatan itu, saudaraku, bukan oleh karena manusia. Kalau manusia mengangkat kita itu, saudaraku, pasti akan menjadi capek. Kekuatannya akan terbatas. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, luar biasa, saudaraku. Haleluya. Saya tidak bisa bayangkan. Sekali dia katakan terangkat. Haleluya. Kan lebih baik Tuhan yang mengangkat kita. Kalau manusia udah merasa capek, udahlah, nggak sanggup aku lagi. Haleluya. Nah ini ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lagi-lagi hal mendengarkan suara Tuhan. Berkat, segala berkat ini akan datang kepadamu. Apa berkat? Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Wah, mau kita tinggal di kota, mau kita tinggal di ladang, mau kita tinggal di kota Medan, mau kita tinggal di Batam, di Malaysia, di mana saja, tidak ada batas-batasnya. Banyak orang kan berpikir, di sini nggak enak, di sini nggak tepat, di sanalah. Kalau Tuhan yang beracara, bukan karena tergantung tempat. Haleluya. Dimanapun kita berada, pasti kita diberkati Tuhan. Haleluya. Tidak ada tanah yang gersang baginya. Kan dengarkan tentang si Ishak kan, di dalam Kejadian pasal 12 kalau nggak salah itu, atau 26. Di tanah yang tandus pun diberkatinya Ishak 100 lipat kali. Orang yang lain sudah memboyong keluarga kemana-mana. Wajar.
Bagaimanapun kalau kelaparan terjadi di daerah itu, tetapi Tuhan berkata kepada ini lagi-lagi suara Tuhan. Ya, kita lompat dulu, kita coba lihat dulu ini. Ini kita tinggalkan sebentar. Nah, ini tentang kejadian ini, tentang Isa. Tuhan memberkati Isa di Kejadian 26 atau 12 itu. Coba. Kejadian. Ayat 12. Maka menaburlah Isa di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati. Kalau kita baca sebelumnya, saudara yang kasih, ya, di mana si Isa tinggal itu, saudara yang kasih, ya, tanahnya tandus, kering, banyak ternak sudah para habis mati. Tidak ada lagi orang di situ karena meninggalkan tempat itu. Wajar, namanya pun tanah yang tandus. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, ya, di mana ayat 10 atau ayat 11 dia katakan, jangan engkau meninggalkan tempat itu. Coba sebelumnya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 2 ya. Ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunan aku berikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham. Apa katanya? Jangan pergi, tinggallah, kau usah ke Mesir, kau usah kemana-mana, karena banyak orang sudah meninggalkan tempat itu. Wajar, saya katakan tadi wajar. Sebagai manusia biasa, kalau di situ tidak ada lagi, kita nggak bisa ternak lagi di situ karena nggak ada tumbuh-tumbuhan. Kita nggak bisa mengolah tanah lagi di situ. Tetapi kalau ada suara Tuhan yang mengatakan, ya, tinggallah di situ, jangan kau pergi, dengarkan saja suara Tuhan. Haleluya. Maka di ayat 12 tadi dikatakan, dan Tuhan dan menaburlah Isa di tanah itu. Kurasa tidak ada yang berani menabur di tanah kering. Haleluya. Tidak ada ya. Tapi karena Tuhan yang mengatakannya, dia melakukannya. Dan Isa menuai hasil 100 lipat kali. Haleluya. Itu berkat. Itu kalau sudah Tuhan campur tangan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Haleluya, saudaraku. Saudara percaya kepada Tuhan? Amin. Mau dengar suara Tuhan? Amin. Dengarlah suara Tuhan. Jangan suara dunia, jangan suara manusia. Kalau Tuhan yang mengangkat, kita akan abadi dalam pengangkatan itu. Tetapi kalau manusia mengangkat kita hanya sebentar, nanti ketika kita udah terangkat, lalu jadi bahan cerita. Dan rutin, ban aku kapal, ban bagai kapal, ya dilandai bagai. Haleluya. Itu kalau manusia. Ngerti kau maksudku? Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, saudaraku yang kasih, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat mengganggu. Ya. Nah, kembali kita ke ulangan tadi. Keulangan pasal 28 tadi. Ayat 4 tadi ya, sudah terus ke 5. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terus Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau
terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Haleluya. Tadi dikatakannya saudara, kalau kau baik-baik, tekun, setia mendengarkan suara Tuhan, maka bakulmu, ternak-ternakmu, soalnya segala sesuatu lah saudara, menjadi berkat. Haleluya. Amin dia bulung gadung li baju mata. Sipan, kita makan, kita konsumsi, jadi kesehatan, jadi obat. Haleluya. Kalau Tuhan yang bercampur tangan dan memberkati. Jadi saudara yang kasih, ada musuh yang mau menyerang dari berapa Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ini adalah pengalaman hidup saudara. Yang saya katakan kepada saudara, ada banyak yang mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan, seperti yang saya katakan tadi. Tapi saya bersyukur karena pembelaan Tuhan itu selalu nyata. Mereka menyerang dari segala sudut, tetapi mereka terserak-serak dengan beberapa jalan kata firman Tuhan tadi. Haleluya. Kalau anak-anak Tuhan itu tetap dengar suara Tuhan, Tuhan saja yang memberi pembelaan. Ada saja. Entah kita tidak mendoakan mereka supaya mereka mengalami yang terburuk, tetapi kalau mereka terus mendesak kita, terus menghadang kita, menjatuhkan kita, biarlah tangan Tuhan saja yang terancam kepada mereka. Haleluya. Biarlah tangan Tuhan saja. Sudah aktif. Berapa tadi? 7 ya. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijadikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yang di langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah di sini saudara pada berala dunia A kecil itu saudara. Itu maka saya katakan kalau tulis ya postingan jangan tulis Tuhan T kecil, jangan tulis A Allah kecil, karena itu menunjukkan berala. Ya. Tulislah A besar Allah, T besar Tuhan, dan begitu itu menunjukkan Tuhan yang benar, Allah yang benar.
Haleluya. Bahkan banyak pendeta yang tidak mengerti ini. Ada. Karena ini Allah kan. Jangan salah kaprah. Kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Artinya jangan mengikuti Allah-Allahan, Tuhan-Tuhanan yang dituhankan dunia, yang dialahkan dunia. Allah kita beda dengan Allah dunia ini. Tuhan kita beda dengan Tuhan dunia ini. Tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya. Dia sanggup mengangkat saudara. Dia sanggup menjadikan saudara kepala dan bukan ekor. Dia sanggup. Tadi sudah kita dengarkan saudara ke Farel Prayoga. Saya salut. Ada seorang saudara gue ini di tahun-tahun yang lalu. Ini orang NTT. Ya. Tiba-tiba saudaraku yang kasih tali bendera yang dinaikkan putus, dengan sigap anak SMP ini lari dan memanjatkan bendera itu. Masih ingat itu saudara kita? Dan memperbaikinya. Haleluya, sigap dia. Ya. Apa yang terjadi sampai diarak oleh selebritis, bidang-bidang film ternama, termasuk Hotman Paris, pengacara kondang di negara ini, bahkan memberikan kepadanya lagi penghargaan, uang jutaan, mobil lagi saudara kasih. Nah, gitu. Jadi itulah yang kata firman Tuhan. Orang yang sigap itu, orang yang rajin itu, orang yang tidak gengsi-gengsian itu pasti akan diperhatikan, pasti akan dipedulikan. Haleluya. Pasti akan disenangi orang. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkanlah. Saudara akan bangkit. Saudara akan maju. Saudara akan terangkat dan bukan turun. Naik dan bukan turun. Haleluya. Bersatu jalan orang kompak mengeroyok kita. Tapi Tuhan akan membuat mereka berserak-serak beberapa jalan. Ada saja jalannya. Mereka itu saudaraku terperosok di jalan mereka. Ada-ada saja. Entah dengan cara bagaimana. Yang penting saudara tetap dengarkan suara Tuhan. Jadi inilah saudara kasih di dalam Tuhan yang menjadi renungan kita pada siang hari ini. Dengar-dengarlah suara Tuhan, ya, maka saudara akan terus dibuat Tuhan, ya, saudara maju dan berkati. Jangan remehkan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Haleluya. Lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Haleluya.